Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin, shaimin, shaimat, rahimakumullah. Di bulan yang mulia ini, alhamdulillah, kita masih diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa menjalankan kewajiban kita, yakni puasa Ramadan. Agar puasa Ramadan yang kita jalani ini tidak sekedar puasa yang biasa-biasa saja, yang hanya menggugurkan kewajiban kita saja, mungkin 3 tips berikut ini bisa menjadi guidance atau bisa menjadi petunjuk buat kita semua agar Ramadan atau puasa Ramadan yang kita jalani ini lebih bermakna lagi. Apa saja 3 tips itu? Yang pertama, hendaknya kita bisa menghayati hikmah dan manfaat puasa itu sendiri bagi kita. Jika seseorang memahami maksud dari apa yang dia kerjakan, bisa memahami hikmah dan manfaat dari apa yang dia kerjakan, maka tentulah ia akan menjalankan sesuatu itu dengan senang hati dan dengan ringan. Maka begitu pula seseorang yang berpuasa, ketika ia benar-benar mampu menghayati hikmah apa yang terkandung dalam berpuasa itu, atau manfaat yang bisa diambil dari puasa itu, maka ibadah yang terlihat berat ini akan dijalani dengan penuh kekhusyuan dan hati yang ringan. Di antara hikmah puasa yang sudah kita paham, sudah kita maklum, yakni tujuan atau tujuan inti dari berpuasa itu sendiri, yakni la'allakum tattaqun, sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran, agar kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Itu adalah tujuan utama kita berpuasa. Namun di sisi lain masih banyak sekali hikmah-hikmah atau manfaat yang bisa kita ambil dari berpuasa itu sendiri. Mungkin sudah banyak dikaji oleh para ahli, para pakar, hikmah atau manfaat, baik itu secara jasmani maupun rohani. Tentu itu sangat banyak sekali hikmah atau manfaat dari berpuasa itu sendiri. Dengan memahami hikmah puasa yang begitu besar dan mulia bagi diri kita, maka insya Allah membuat kita lebih semangat dalam menjalani hari-hari Ramadan kita. Kemudian yang kedua, agar Ramadan kita ini lebih bermakna, hendaknya kita mengetahui ilmu fikih tentang puasa yang di situ mengatur
ibadah puasa itu sendiri. Dalam kaitan dengan puasa, para ulama sudah banyak menjelaskan kepada kita semua tentang bab-bab tentang puasa dalam kitabnya. Begitu banyak kitab yang mereka tulis, yang mereka susun. Mereka mengkhususkan bab-bab tentang puasa. Di situ dijelaskan begitu banyak ilmu atau dalil-dalil tentang puasa yang harus kita pelajari, yang harus kita ketahui. Hal yang penting kita ketahui utamanya minimal kita faham tentang apa-apa yang dibolehkan di dalam kitab berpuasa, atau apa-apa yang bisa membatalkan puasa. Siapa saja yang boleh berbuka atau yang tidak berpuasa, yang dibolehkan tidak berpuasa. Lalu apa konsekuensinya? Minimal itu kita paham. Itu berkaitan dengan fikih puasa. Masih banyak lagi tentunya hal-hal yang berkaitan dengan aturan-aturan atau fikih tentang puasa yang harus kita pahami dan kita pelajari di bulan yang suci ini. Untuk itu mari kita sempatkan dalam hari-hari ini untuk kembali mengkaji fikih seputar puasa. Kita belajar dari manapun, dari media yang begitu cepat berkembang, kita bisa belajar di sana, atau dari guru-guru kita secara langsung maupun tidak langsung. Tidak ada kata terlambat untuk sebuah ilmu ibadah yang mulia itu. Kemudian yang terakhir, agar puasa kita lebih bermakna, hendaknya kita bisa menjaga puasa kita agar tetap utuh pahalanya. Maksudnya adalah jangan sampai puasa yang kita jalani ini berlalu begitu saja tanpa mendapatkan apa-apa selain haus dan dahaga, atau selain lapar dan dahaga. Sebagaimana sabda Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atas. Betapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa selain hanya lapar dan dahaga saja. Jangan sampai kita menjalani ibadah puasa itu sebagaimana disabdakan Nabi, kita tidak mendapatkan apa-apa, alias kita tidak mendapatkan pahala puasa itu sendiri. Kita tidak bisa menjaganya. Kenapa bisa demikian? Itu semua tergantung dari sikap kita, tergantung bagaimana kita menjalani ibadah puasa itu sendiri. Yang dimaksud menjaga puasa itu adalah agar supaya pahala puasa kita tetap utuh. Contoh paling sederhana adalah menjaga puasa dengan menjauhi segala sikap dan tindakan yang akan mengurangi keberkahan puasa kita, seperti berkata dusta atau bohong, marah-marah yang tiada guna mungkin, atau ghibah, menggunjing, maupun kemaksiatan-kemaksiatan lain secara umum. Hal-hal semacam itu selain dilarang secara umum bagi seorang muslim, juga akan mempengaruhi kualitas puasanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita sekali lagi menjaga pahala kita agar tetap utuh dengan cara
menjaga lisan kita, menjaga sikap kita, menjaga pandangan kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, marilah kita berusaha menjalankan 3 tips di atas itu agar kita mendapatkan keberkahan dan kesuksesan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan dan memberikan kekuatan kepada kita semua dan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.